杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah mereka pergi, semua tetua penjaga menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia benar-benar keluar dari makam suci. Sudah 9 bulan, bagaimana dia melakukannya? Si Kun terus menggelengkan kepalanya dan tidak bisa memahaminya. Ini sudah memecahkan rekor yang tercatat dalam buku sejarah, kan? Saya ingat Tuan Suci yang menghabiskan waktu, paling banyak membutuhkan waktu 2 bulan. Butuh waktu lama untuk lulus ujian. Bukankah Tuan Suci ini tidak sebaik itu? Apakah kita menganggapnya terlalu tinggi? Apa bedanya? Yang paling penting sekarang adalah cincin spiritual Tuan Suci dikeluarkan. Dengan cara ini, formasi dan pembatasan tanah suci 9 surga dapat dibuka kembali, sehingga invasi orang-orang itu juga dapat dicegah. Semua orang berbicara, tapi Yu Ying adalah satu-satunya dengan emosi yang sangat rumit terpancar di matanya yang indah. Dia tidak pernah mengerti bagaimana Yang Ke menipu persepsinya dan muncul di sampingnya secara diam-diam. Bahkan dengan bantuan keterampilan Dewa 9 Surga, jika kesadaran spiritual seseorang tidak cukup kuat, dia tidak dapat melakukan ini. Jadi dia tidak tahu apakah dia harus memandang rendah dia atau memandang tinggi dia. Yu Ying, ada apa dengan Anda? Chen Yutong melihat dia sedikit terganggu dan segera datang untuk bertanya. Bukan apa-apa, saya hanya merasa Tuan Suci masa depan ini sangat berbeda dari yang lainnya. Mengapa berbeda? Chen Yutong tiba-tiba menjadi tertarik. Saya tidak tahu. Yu Ying menggelengkan kepalanya perlahan dan tiba-tiba berteriak ke samping. Apa yang Anda lihat? Anda tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Para murid yang berkumpul di sini baru saja bangun dari mimpi, segera berpencar dan melanjutkan pekerjaan mereka. Namun berita bahwa Tuan Suci yang baru keluar dari pengasingan dan berhasil melewati ujian makam suci masih menyebar dengan cepat, sehingga semua murid Tanah Suci yang mendengar berita tersebut menjadi bersemangat dan merasa bahwa masih ada harapan untuk Tanah Suci. Di depan gudang bawah tanah, Yang Ke dan Su Hui berhenti di sini. Dalam arti kesadaran spiritual, Yang Ke tidak tahu dari bahan apa seluruh gudang itu dibuat. Bahkan kesadaran spiritual Yang Ke tidak dapat menembus sedikit pun, sehingga dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya sama sekali. Melihat tekstur material di sekitar gudang itu sangat keras, tidak bisa ditembus. Untungnya, dalam perjalanan ke sini, Su Hui juga menjelaskan secara singkat situasinya kepada Yang Ke. Kelebihan material yang dikumpulkan oleh Tanah Suci 9 Surga biasanya dikirim ke gudang ini untuk disimpan. Dan selama bertahun-tahun, sudah ada banyak material di gudang tersebut. Sejak kematian Tuan Suci yang lama, gudang tersebut belum dibuka. Dalam 2 tahun terakhir, tidak banyak perbekalan yang tersisa di Tanah Suci. Setelah mengalami bencana ini, mereka benar-benar kehabisan tenaga. Banyak murid yang terluka tidak memiliki pil penyembuhan untuk diminum, apalagi pil untuk latihan. Jadi prioritas utama sekarang adalah segera membuka gudang dan mengeluarkan perbekalan. Dan satu-satunya kunci untuk membuka gudang adalah cincin spiritual Tuan Suci yang dibawa Yang Ke. Mengikuti instruksi Su Hui, Yang Ke menuangkan energi nyata ke dalam cincin spiritual Tuan Suci dan mencetak cincin di jarinya ke dalam alur di tengah pintu gudang. Kemudian cahaya terang beredar dan pintu yang tak tertembus perlahan terbuka. Segera sebuah gudang bawah tanah besar tiba-tiba muncul di depan mata Yang Ke. Gudang ini berisi berbagai bahan, termasuk ramuan untuk alkimia, bahan batu aneh untuk memurnikan senjata, dan pil yang telah dimurnikan. Bahkan ada harta karun rahasia tak terhitung.
Melihat pemandangan itu, Yangke terpesona dan ngeri. Bagaimanapun ini adalah cadangan dan fondasi kekuatan besar dan kekuatannya berada di luar imajinasi Yangke. Adik, lihat sendiri. Jika Anda butuh sesuatu, ambil saja dan saya akan memanggil beberapa murid untuk membantu mengangkut perbekalan. Mendengar itu, Yangke segera berlama-lama di sini dengan gembira. Bahan-bahan di sini mencakup jenis yang tak terhitung jumlahnya dan setidaknya dapat memenuhi kebutuhan ribuan orang. Pantas saja 3 kekuatan di dekatnya akan mengambil resiko menyerang tanah suci 9 surga. Belum lagi, 9 puncak adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Ternyata perbekalan di sini saja sudah cukup membuat orang iri. Namun Yangke tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Kumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk alkimia di ruang buku hitam. Jika terjadi keadaan darurat, bagaimanapun keterampilan alkimianya masih perlu ditingkatkan. Meskipun dia bisa memurnikan pil suci tingkat rendah sekarang, dia tidak cukup terampil. Hanya ketika dia bisa memurnikan pil suci tingkat menengah, dia bisa pergi ke pegunungan salju yang tak berujung untuk menemukan budak peti mati dan masuki dunia Siosuan untuk mengangkat belenggu klan iblis kuno. Tapi jika dibandingkan dengan tanah suci 9 surga, Yangke lebih menghargai kekuatan Li Rong dan Han Fei. Karena klan iblis kuno, Yangke tidak ingin ada hubungannya dengan tanah suci 9 surga. Bagaimanapun, manusia dan iblis tidak cocok. Jika dia menjadi tuan suci dan pemimpin klan iblis kuno, mungkin ada konflik antara kedua kekuatan ini. Sehingga akan membuat Yangke terjebak di tengah-tengah, tidak peduli apa yang dia lakukan. Setelah banyak kesibukan, dia mengumpulkan sejumlah besar bahan obat dan bahkan bahan untuk memurnikan ramuan suci yang dipesan Li Rong ditemukan di sini. Sejauh ini, semua bahan yang dibutuhkan untuk pil suci sudah siap, yang membuat Yangke sedang dalam suasana hati yang baik dan merasa ini manfaat. Setelah mengumpulkan beberapa batu kristal untuk budidaya, Yangke berhenti. Sekarang Suhui sedang sibuk menggunakan tas Qiankun untuk menyimpan perbekalan dan terus memberikannya kepada para murid yang menunggu di luar, meminta mereka untuk memberikannya kepada para alkemis di Tanah Suci. Setelah setengah hari, perlahan-lahan menjadi tenang. Adik laki-laki, apakah Anda tidak perlu mencari sesuatu? Suhui mau tidak mau mengalami kesalahpahaman ketika dia melihat Yangke tidak membawa apa-apa dan bahkan tidak membawa tas Qiankun. Tapi dia juga sangat menyadari bahwa jumlah barang di gudang jauh lebih sedikit, terutama bahan untuk alkimia, dan dia tiba-tiba merasa bingung. Tidak perlu. Yangke perlahan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ayo keluar. Jika Anda mau, Anda bisa datang ke sini kapan saja. Suhui terkekeh dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah meninggalkan gudang, Suhui berkata lagi, "Saya ingin meminta adik laki-laki saya untuk datang lagi dan mengikuti saya untuk membuka formasi pembatasan 9 puncak." Yangke mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk memimpin. Lagi pula, batasan dan formasi 9 puncak sangat dalam dan misterius. Mereka telah disempurnakan dan diatur oleh penguasa Tanah Suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dapat menahan pemboman tanpa pandang bulu terhadap mereka yang telah masuki alam suci dan tidak akan dirusak dalam waktu singkat. Meskipun setiap tuan suci adalah orang kuat tertinggi yang telah masuki alam suci tingkat ketiga, ada kalanya tuan suci keluar. Ketika dia meninggalkan tanah suci akan lebih aman dengan perlindungan penghalang ini. Namun, Yangke tidak mahir dalam pembatasan dan formasi, dan hampir tidak pernah mencoba-cobanya. Namun memanfaatkan pendahuluannya tidak mengharuskannya berbuat banyak. Dia hanya perlu memegang cincin tuan suci dan mengikuti bimbingan Suhui untuk membukanya beberapa poin penting. Setelah bepergian, di antara 9 puncak, berhenti dan berjalan. Yangke menghabiskan sejumlah besar energi sejatinya, dan baru setengah hari kemudian dia berhasil membuka penghalang dan formasi 9 puncak. Sehingga aliran energi spiritual antara langit dan bumi
jelas menjadi lebih cepat dan lebih tebal. Lapisan tipis energi yang tidak terlihat dengan mata telanjang menutupi seluruh tanah suci 9 surga, menyelimutinya di bawah perlindungannya sendiri. Melihat itu, Suhui sangat terkejut, karena dia tahu betul berapa banyak energi dan energi nyata yang diperlukan untuk mengaktifkan formasi tersebut. Bahkan Tuan Suci lama dari generasi sebelumnya tidak dapat membukanya kembali dalam waktu setengah hari. Karena itu adalah formasi besar yang menutupi seluruh tanah suci. Tapi Yang Ke melakukannya. Setelah mengaktifkan formasi, wajahnya tidak merah, jantungnya tidak berdetak kencang, dan dia seperti orang normal. Bagaimanapun, Suhui tidak dapat menebak betapa besar dan kuatnya energi sebenarnya yang terkandung di dalam tubuh Yang Ke. Dan dia terkejut karena dia adalah makhluk surgawi, sehingga sikapnya menjadi semakin penuh hormat. Dia tahu bahwa meskipun tingkat kultivasinya saat ini lebih tinggi daripada Yang Ke, jika diberi waktu, pemuda ini pasti akan tumbuh hingga ketinggian yang sulit dia capai. Setelah hari yang sibuk, urusan sepele di Tanah Suci akhirnya berakhir. Saat malam tiba, tidak ada cahaya bintang, dan langit yang gelap bagaikan mulut binatang buas menyelimuti langit di atas Tanah Suci dengan nafas yang berat. Para tetua penjaga di Tanah Suci 9 surga berkumpul untuk membahas bagaimana menghadapi bencana dalam waktu setengah bulan. Lagi pula, orang-orang itu telah mengatakan bahwa dalam waktu setengah bulan, baik generasi gadis suci sebelumnya harus diserahkan. Jika tidak, mereka akan bertemu dalam perang. Sekarang, 3 kekuatan yang telah dilindungi dan ditekan oleh Tanah Suci 9 surga berani bertindak begitu sombong. Mereka jelas memiliki kepercayaan diri yang besar. Jika tidak, sikap mereka tidak akan pernah begitu tegas. Dan Suhui menegaskan, gadis suci generasi sebelumnya atau Anling-er tidak dapat diserahkan. Lagi pula, Bibi Nan sekarang hilang dan tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Jadi perang besar pasti akan terjadi dalam waktu setengah bulan. Dan Yang Ke tidak tahu apa niat mereka, tetapi mereka sebenarnya membiarkan Anling-er menariknya ke sini untuk mendengarkan. Saat mereka berdiskusi, Yang Ke tetap diam, tidak ingin mengungkapkan pendapatnya atau mendikte mereka. Jelas, Yang Ke sadar diri, meskipun mereka selalu menyatakan harapan mereka bahwa dia dapat mewarisi posisi Tuan Suci. Pada saat kritis ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, Yang Ke dengan bijak tetap diam. Setelah mendengarkan sebentar, Yang Ke terkejut saat mengetahui bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang ingin melarikan diri. Mereka semua bertekad untuk tinggal dan bertarung sampai mati bersama orang-orang itu untuk mempertahankan keagungan Tanah Suci. Sehingga Yang Ke menggelengkan kepalanya diam-diam dan tidak mengomentari hal ini. Meskipun dia juga tahu bahwa meninggalkan King San tanpa takut kehabisan kayu bakar. Dia juga tahu bahwa tidak mudah bagi kekuatan sebesar itu untuk melarikan diri. Bahkan jika Suhui dan yang lainnya dapat mengungsi dengan selamat, murid-murid di bawah ini akan menjadi orang buangan. Dan hal yang paling penting sekarang adalah bagaimana membujuk orang-orang kuat yang tergoda oleh istana Posuan, istana jiwa perang dan sekte dunia bawah. Selama mereka bisa mundur, 3 kekuatan yang tersisa dapat dengan mudah menangani barisan Tanah Suci saat ini. Setelah berdiskusi sebentar, tidak ada hasil dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Yang Ke yang duduk di samping. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya terbiasa sendirian dan saya tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Katakan pada saya, apa yang Anda pikirkan dan saya hanya mendengarkan. Suhui tertawa datar dan berkata dengan ekspresi lembut. Bisa dikatakan, adik laki-laki pasti punya pendapatnya sendiri kan? Mari kita bicarakan, mungkin kita bisa menemukan jalan keluarnya. Mendengar itu, yang lain memandangnya penuh harap, seolah-olah ingin mendengar pendapat Yang Ke. Yang Ke merutkan kening, dan meskipun dia sedikit enggan, dia masih bertanya. Berapa banyak master alam suci di antara 3 kekuatan yang menimbulkan masalah? Ekspresi Suhui menjadi tegak.
dan dia dengan cepat menjawab. Ketiga kekuatan ini sebenarnya tidak terlalu kuat. Setiap keluarga hanya memiliki 2 orang kuat yang telah masuki alam suci. Dan pada dasarnya semuanya berada di alam suci tingkat pertama. Satu-satunya yang saya perhatikan adalah Zhang Ao dari Istana Posuan. Tingkat kultivasi orang tua ini sebanding dengan saya, dan keduanya berada di level alam suci tingkat kedua. Jadi saya tidak bisa menilai siapa yang akan menang atau kalah. Yang sedikit tergerak. Ada 2 di setiap keluarga, total 6 orang yang telah masuki alam suci. 5 di antaranya berada di tingkat pertama, dan 1 di tingkat kedua. Jumlah dan kekuatan budidaya ini setara dengan Tanah Suci 9 Surga saat ini. Sekarang Tanah Suci 9 Surga juga memiliki 1 orang yang telah mencapai tingkat kesucian kedua, dan 5 orang yang telah mencapai tingkat kesucian pertama. Tapi ini tidak termasuk orang-orang kuat yang telah mereka bujuk. Pasti ada banyak master di antara mereka. Jadi memang sulit bagi Tanah Suci 9 Surga untuk menghadapi mereka. Terlebih lagi, jika perkelahian benar-benar terjadi, akan sulit bagi Tanah Suci 9 Surga untuk mendapatkan pijakan di dunia di masa depan. Karena jumlah pasukan yang disertakan di pihak lawan memang cukup banyak. Oleh karena itu, mereka tetap tidak ingin menjadi musuh dengan begitu banyak kekuatan. Tetapi masalah yang disebabkan oleh Bibi Nan, mereka secara alami menyalahkan Tanah Suci 9 Surga. Pernahkah Anda berpikir untuk meminta bantuan? Tanah Suci 9 Surga telah berkembang selama bertahun-tahun, jadi pasti ada beberapa sekutu. Yang merenung sejenak dan bertanya, minta sekutu itu untuk membantu dan berkontribusi, lalu membalas budi ini di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tampak sedikit malu. Yang mengamati kata-katanya dan dalam sekejap menyadari bahwa Tanah Suci 9 Surga sebenarnya tidak memiliki banyak sekutu. Ketika Tuan Suci yang lama masih hidup, mereka sangat memikirkan diri mereka sendiri dan merasa bahwa tidak banyak kekuatan di dunia yang bisa sejajar dengan Tanah Suci. Jadi, tidak ada orang lain yang akan datang membantu. Yang mengusap keningnya dan terdiam beberapa saat. Dia bisa meminta bantuan dari Sekte Tianxio dan meminta 4 paman dari Sekte Tianxio untuk membantu. Tapi itu pasti sudah terlambat. Saya khawatir, sebelum dia bisa kembali ke Sekte Tianxio, Tanah Suci 9 Surga sudah ada dihancurkan. Tiba-tiba mata Yang berbinar dan dia berkata dengan suara yang dalam. Tuan Agung Klan Iblis, pernahkah Anda berpikir untuk meminta bantuannya? Tuan Monster? Ekspresi Suhui berubah. Iya, karena dia adalah master yang hebat. Kekuatannya tidak boleh lemah, dan dia harus memiliki beberapa bakat yang berguna di bawah komandonya. Apakah Anda bercanda? Si Kun mengerutkan kening. Klan Monster menganggap kita manusia sebagai duri di pihak mereka. Jika kita benar-benar harus meminta bantuan mereka, dan berita itu menyebar setelahnya, Tanah Suci 9 Surga mungkin akan menjadi noda bagi seluruh umat manusia, dan tidak ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Iya. Yu Ying juga mengangguk ringan, menyetujui pernyataan Si Kun. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, tidak mungkin bagi kita untuk meminta bantuan dari klan Monster. Selain itu, kita belum pernah melihat Master Klan Monster. Hanya saja, meskipun Tuan Suci yang lama memiliki persahabatan dengannya, tapi kita tidak tahu apakah dia dapat diundang. Mendengar itu, Yang tertegun. Dia tidak menyangka bahwa sarannya akan menimbulkan penolakan mereka. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah meremehkan tingkat kebencian antar ras. Bagaimanapun dia tidak dilahirkan dan dibesarkan di benua Tongsuan, tetapi berasal dari Zhongdu. Meskipun dia telah berada di sini selama beberapa tahun, pemikiran yang mengakar tentang dunia ini masih gagal mempengaruhinya. Sebelum datang ke sini, dia tidak menyangka bahwa ada makhluk dari berbagai ras seperti iblis dan monster. Jika ada satu orang yang dapat ditemukan, Tanah Suci kita mungkin dapat dengan mudah menyelesaikan bencana ini.
Suhui tiba-tiba berpikir keras dan bergumam pelan. Orang yang dimaksud oleh tetua agung. Cheng Yutong sepertinya mengingat semuanya sekaligus. Iya, jawab Suhui perlahan. Siapa? Yang Ke tiba-tiba penasaran, tidak tahu siapa yang mereka bicarakan, karena mereka sepertinya memiliki cara yang luar biasa. Seorang lelaki tua dengan asal-muasal yang misterius. Saya benar-benar tidak tahu nama spesifiknya, tapi dia seharusnya adalah kenalan lama dari Tuan Suci yang lama. Setengah tahun sebelum kematian Tuan Suci yang lama, dia tiba-tiba datang berkunjung. Saat itu dia masih berjongkok di tanah suci saya. Tuan Suci yang lama memperlakukannya dengan lebih sopan. Tampaknya dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Suci yang lama. Ya, orang tua itu terlihat agak misterius, dan saya belum pernah melihat Tuan Suci yang lama bersikap sopan kepada siapapun, seperti dia terhadapnya. Dia jelas bukan orang biasa. Asal-usul yang misterius. Yang Ke tertegun. Apakah Anda tidak dapat menemukannya? Semua orang menggelengkan kepala. Tapi dia harus datang ke tanah suci saya lagi. Tiba-tiba Suhui berkata dengan pasti. Mengapa? Yang Ke semakin penasaran. Karena ketika dia datang ke tanah suci saya, seorang gadis kecil di sampingnya mengatur sesuatu di suatu tempat di 9 puncak. Setelah dia pergi, Tuan Suci yang lama bahkan menyuruh saya untuk menjaga area itu dan hati-hati, dan tidak membiarkan siapapun untuk mendekat. Saya kira setelah jangka waktu tertentu, dia dan gadis kecil itu akan kembali ke sini dan mengambil sesuatu dari tempat itu. Ya, sejak gadis kecil itu mengaturnya, daerah itu menjadi sangat teduh. Meng Tianfei mengangguk dan berkata tanpa daya. Karena itu, saya harus pindah tempat tinggal dan tinggal di tempat teduh itu untuk waktu yang lama. Bahkan saya tidak tahan. Mendengarkan kata-kata mereka, Yang Ke tiba-tiba mengerti apa yang mereka bicarakan. Ketika Suhui dan Suhui membuka formasi dan penghalang 9 puncak di siang hari, dia merasakan ada tempat yang terlihat berbeda. Tampaknya sangat dingin. Rasa dinginnya berbeda dari dingin biasa. Yang Ke awalnya mengira itu adalah tempat yang dihasilkan secara alami di tanah suci 9 surga. Tetapi dia tidak menyangka ada faktor-faktor ini di dalamnya. Namun mendengar mereka memanggil satu sama lain sebagai lelaki tua dan satu lagi sebagai gadis kecil. Dua sosok familiar muncul secara misterius di benak Yang Ke, yang membuat Yang Ke tidak bisa menahan tawa karena keterkejut. Diam-diam merasa bahwa itu bukanlah suatu kebetulan. Dengan senyuman di wajahnya, dia bertanya dengan santai. Orang tua yang Anda bicarakan, bukankah dia adalah orang tua yang terlihat seperti makhluk abadi, tetapi sebenarnya memiliki tatapan bingung di matanya? Suhui tertegun, tapi sebelum dia bisa menjawab, Yu Ying dan Cheng Yutong mengangguk berulang kali. Yu Ying menggetakkan gigi dan berkata, "Iya, lelaki tua itu memiliki mata yang sangat menyebalkan dan sering melihat ke tempat yang tidak seharusnya." Suara Cheng Yutong juga menggema. Ya, bahkan di usia yang begitu tua, menjadi tua tetap tidak sopan. Untungnya Yu Ying dan saya masih memanggilnya dengan sopan. Jika tidak, kami ingin mencungkil bola matanya. Kedua wanita cantik itu tampak marah, seolah lelaki tua itu benar-benar telah melakukan sesuatu pada mereka. Suhui tertawa terbahak-bahak. Ini tidak seserius yang Anda katakan, kan? Mungkin dia hanya memiliki kekuatan luar biasa dan tatapan cerah di matanya. Yu Ying dan Cheng Yutong melototinya secara bersamaan. Berpura-puralah, saya tidak mengatakannya. Ekspresi Suhui tegas, namun ekspresi Yang Ke menjadi sangat aneh. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, dan dia merasa sangat berharap dan bersemangat dan terus bertanya. Apakah wajah gadis kecil di sampingnya ditutupi dengan kerudung? Sehingga menyulitkan orang untuk melihat wajahnya. Penampilan gadis ini memiliki temperamen yang sederhana dan menawan. Mendengar itu, semua orang memandangnya dengan heran. Suhui tampak terkejut. Ya Tuhan, adik kecil, bagaimana Anda tahu? Benarkah?
Yangke tiba-tiba tidak bisa tertawa atau menangis dan menambahkan untuk mengkonfirmasi. Ada juga permata biru muda yang bertitik di dahinya. Mendengar pertanyaan Yangke, semua orang mengangguk bersama. Yuying berkata, meskipun lelaki tua itu agak penuh kebencian, gadis kecil di sebelahnya sangat menyenangkan. Meskipun saya tidak melihat penampilannya, saya pikir dia lebih baik daripada gadis suci kita. Karena budidaya juga sangat tinggi, bahkan tidak lebih buruk dari Anda. Sebelum bertemu dengan Anda, dia adalah anak muda paling luar biasa yang pernah kami lihat. Itu terjadi 2 atau 3 tahun yang lalu. Tingkat kultivasinya saat ini seharusnya lebih tinggi dari saya. Yangke berkata dengan tegas. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat halus. Jelas karena kedua orang ini adalah Meng Huya dan Xia Ningsang. Karena tidak banyak orang di dunia ini yang dapat diperlakukan dengan sopan oleh penguasa suci tanah suci 9 surga. Meng Huya mungkin salah satunya, dan secara kebetulan ada seorang gadis kecil yang berpenampilan dan memiliki temperamen yang sangat mirip dengan Xia Ningsang di sebelahnya. Jadi, apa yang dikatakan Su Hui dan yang lainnya? Kedua orang pasti mereka. Tapi yang mengejutkan Yangke adalah mereka juga pernah ke tanah suci 9 surga. Adik laki-laki, apakah Anda mengenal mereka? Su Hui dan yang lainnya saling memandang dan menemukan bahwa Yangke sedang berjalan pergi dengan senyum penuh arti di wajahnya, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu dan mereka tiba-tiba mengerti bahwa Yangke mungkin berhubungan dengan lelaki tua dan gadis muda itu. Bagaimana saya mengatakannya? Saya pikir kami saling kenal. Yangke terkekeh. Ekspresi Su Hui menjadi cerah dan dia hendak menanyakan sesuatu, tetapi Yangke berkata, tetapi saya tidak melihat mereka selama beberapa tahun dan saya tidak tahu di mana mereka berada. Benarkah? Su Hui tampak kecewa, tetapi dia segera pulih. Karena kita tidak dapat menemukan siapapun untuk membantu, kita hanya dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri sekarang. Untungnya, adik laki-laki itu membawa cincin spiritual Tuan Suci. Jika adik lelaki keluar dengan peringatan ini, jika orang-orang itu benar-benar berani menyerang, mereka pasti harus membayar harganya. Tidak buruk. Semua orang mengangguk dan terus berdiskusi. Segera Yangke menemukan peluang dan menyelinap pergi secara diam-diam, mengikuti kenangan hari itu. Dia terbang sampai ke puncak di sisi kiri 9 puncak. Meskipun puncak gunung ini tidak jauh berada dengan 8 puncak gunung lainnya, tingginya 100 meter, menjulang tinggi ke angkasa sehingga terlihat megah. Tapi itu dimulai dari setengah jalan mendaki gunung. Itu dipenuhi dengan suasana sejuk. Semakin tinggi Yangke naik, semakin kuat aura ini. Di dekat puncak bahkan ada tepi es yang tak terhitung jumlahnya dengan panjang berbeda. Sama ganasnya dengan tombak, tergantung terbalik di bawah kebatuan. Saat formasi diaktifkan di puncak gunung ini pada siang hari, Yangke merasa sedikit aneh, tapi dia tidak banyak bertanya saat itu. Sekarang dia ingin pergi melihat apa yang terjadi dan melihat apa yang telah diatur oleh adik perempuannya di sana. Mempercepat ke atas tidak butuh waktu lama untuk mencapai puncak gunung. Rasa dingin yang menyayat hati seperti itu merasuk ke dalam jiwa dan hampir bisa membekukan pemikiran seseorang. Setelah Yangke merasakannya dengan hati-hati, ekspresinya sedikit berubah. Dia menemukan bahwa meskipun dia memiliki api kesadaran dewa, dia masih harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan rasa dingin yang datang dari puncak. Namun meskipun energi sebenarnya dalam tubuhnya beredar, tetapi tidak bisa menghilangkan rasa dingin di sekujur tubuhnya. Sehingga Yangke perlahan menggelengkan kepalanya, tapi dia cukup berani untuk bergerak maju. Setelah beberapa saat, kolam dalam yang sangat jernih tiba-tiba terlihat. Semua rasa dingin sepertinya memancar dari kolam yang dalam ini. Area di sekitar kolam dalam itu sepi, tampaknya tidak dapat diakses. Bahkan dari tanah suci 9 surga, biasanya saya tidak akan datang ke sini. Memang ada beberapa fluktuasi energi tidak jelas yang mengalir di sekitar kolam di dalam dan tersusun secara misterius. Segera Yangke memancarkan pikiran spiritualnya
dan merasakannya dengan hati-hati. Kemudian ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Karena itu memang diatur oleh Xian Ningsang. Karena ada banyak jejak formasi spiritual dalam energi ini. Dan itu adalah formasi spiritual yang sama yang diajarkan pada Xian Ningsang saat itu. Apa yang dia lakukan saat menyiapkan ini di sini? Dari perkataan Su Hui, dia dan Meng Huya tidak mengambil apapun saat itu. Mungkin karena waktunya belum tiba. Dan mereka harus menunggu hingga waktu yang tepat untuk kembali ke sini. Jadi rahasia apa yang tersembunyi di kolam es yang dalam? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan pencabutan segel pada Meng Huya? Yang Ke diam-diam menebak, meskipun tidak yakin. Culing Xiao berkata bahwa Meng Huya bertarung dengan Raja Iblis saat itu dan terkena teknik segel Tianxuan Raja Iblis, sehingga kekuatannya ditekan hingga puncak alam kenaikan abadi. Di bawah tanah di Zhongdu, dia mengangkat segel pertama dan kembali ke alam transenden tingkat kedua. Dan Yang Ke sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Jadi dia tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang. Bagaimanapun Yang Ke selalu penasaran dengan tingkat kultivasi Meng Huya yang sebenarnya. Orang tua ini mengenal Zhu Lingxiu, mengenal Qing Ya, pemimpin sekte es, dan mengenal Tuan Suci lama dari Tanah Suci Sembilan Surga. Jadi manakah dari ketiganya yang bukan ahli teratas? Jika dia bisa mengenal orang-orang ini, budidayanya sendiri tidak akan jauh lebih buruk dari mereka. Dan dia meninggalkan kesan misterius kemanapun dia pergi. Mengapa Anda datang ke Danau Yingyue? Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Yang Ke tenggelam dalam pikirannya dan bahkan tidak menyadari bahwa pihak lain sedang mendekat. Mendengar kata-kata itu, energi aslinya melonjak, tetapi segera menjadi tenang. Dia menoleh untuk melihat ke arah An Ling yang mengikutinya. Kemudian Yang Ke berkata, "Coba lihat, apakah tempat ini disebut Danau Yingyue?" "Iya." An Ling tersenyum dan menatap ke langit. "Tidak ada bulan malam ini. Tidak ada bulan. Ini akan menjadi pemandangan yang indah. Saya tidak tahu rahasia apa yang ada di Danau Yingyue. Pantulan bulan ditampilkan di atas kolam dan terlihat seperti aslinya. Xiao Lian dan saya biasa bermain di sini." Suasana hati seorang Ling tiba-tiba menurun ketika dia memikirkan 3 saudara perempuan yang dibunuh oleh Bibi Nan. Sangat ajaib. Yang Ke dengan cepat mengubah topik pembicaraan agar tidak membuatnya sedih. "Kalau begitu, bukankah kalian di Tanah Suci Sembilan Surga tahu rahasia yang tersembunyi di sini?" An Ling perlahan menggelengkan kepalanya. Penatua Agung dan yang lainnya tidak berani turun, dan saya tidak tahu seberapa dalam Danau Yingyue. Tuan Suci yang lama turun sekali untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah dia keluar, kami tidak diperbolehkan masuk. Jadi tidak ada yang tahu persis apa yang tersembunyi di dalamnya. Namun sebelumnya, kami tidak bisa merasakan dinginnya saat berdiri di puncak-puncak ini. Tapi sekarang, entah kenapa jadi seperti ini. Sepertinya itu ada hubungannya dengan apa yang gadis kecil itu atur. Setelah hanya berbicara sebentar, An Lier tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil sedikit. Bibirnya memutih dan dia berkata, "Kembalilah, di sini dingin sekali." Yang Ke mengangguk, tidak memaksa lagi, dan terbang bersamanya. Setelah malam hening, Yang Ke juga memikirkannya sepanjang malam dan membuat keputusan sendiri dalam hatinya. Pada hari kedua, dia menemukan Su Hui dan secara langsung menyatakan tujuannya. "Tetua Agung, saya ingin bertemu dengan Tuan Agung dari klan monster." Ketika Su Hui mendengar ini, tubuhnya gemetar dan dia berkata dengan sangat terkejut, "Mengapa Anda ingin pergi menemuinya? Mungkinkah Anda masih ingin meminta bantuannya?" Yang Ke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berteman dengan Tuan Suci lama, tetapi tidak berteman dengan saya. Bahkan jika saya meminta bantuannya, dia tidak mungkin setuju. "Lalu, kenapa Anda ingin menemuinya?" Su Hui bingung. Ekspresi Yang Ke serius. Dia merenung sejenak dan berkata, "Penatua Agung, pernahkah Anda berpikir untuk menyerahkan sementara fondasi Tanah Suci?" "Menyerah?" Su Hui merutkan kening.
Iya, menyerahkan tentu saja hanya sementara. Yangke mengangguk tegas. Seperti kata pepatah, jika Anda menjaga perbukitan hijau, Anda tidak akan takut kehabisan kayu bakar. Sekarang dengan barisan musuh asing, Tanah Suci tidak dapat menahannya. Jika terus-menerus melawan, saya khawatir Tanah Suci 9 Surga akan hancur di tangan Anda. Dan Anda para tetua penjaga, memiliki kekuatan luar biasa dan kultivasi tingkat lanjut. Mungkin tidak masalah jika Anda ingin melarikan diri. Tetapi bagaimana dengan murid-murid Anda? Mendengar itu, ekspresi Su Hui menjadi gelap, dan dia menghela nafas dalam-dalam. Tidakkah kita mengetahui hal ini? Ada sebanyak 6 hingga 7 ribu murid di Tanah Suci. Kemana begitu banyak orang harus pergi? Aula Jiwa Perang Rumah Posuan dan Sekte Dunia Bawah sudah memilih, karena mereka menyinggung Tanah Suci saya. Mereka secara alami tidak akan mudah menyerah. Mereka juga tahu prinsip mengikuti tongkat untuk membunuh ular. Daripada melakukan ini, lebih baik tetap di sini dan bertarung dengan mereka. Jadi, apakah Anda sudah mempertimbangkan metode ini? Mata Yangke berbinar. Sui mengangguk dengan canggung. Meskipun ini merupakan penghinaan terhadap nenek moyang kita, menjaga garis keturunan Tanah Suci adalah yang paling penting. Ketika kita mengumpulkan kekuatan yang cukup di masa depan, kita dapat kembali dan membuat mereka yang telah menyebabkan masalah pada Tanah Suci harus membayar harganya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.